Sejak kecil, Syekh Ahmad Khatibi diisi dengan gemblengan Syekh Abdul Latif. Ayah sendiri baru pada usia 10 tahun, ia dititipkan kepada beberapa ulama besar di Mekah. Utsman bin Muhammad, Syekh Al-Malik Asy-Syafi'i, serta Syekh Bakir bin Muhammad Zainun Abidin, Syekh Dimyati Al-Malik Al-Syafi'i. Syekh Khatibi dikenal jenius, rendah hati, dan tercatat sebagai orang Arab pertama yang dipercaya menjadi imam besar di Masjid Haram Makkah. Di tangan Syekh Khatibi lahir ratusan karya, beberapa judul yang sering dijadikan rujukan oleh ulama dunia ialah Hasyim An-Nafakat Al-Syekh wafat. Di Indonesia banyak tokoh-tokoh besar pernah belajar kepada Syekh Khatibi, diantaranya Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, ayah dari Bayu Amkam, dari Buya Kiai Hasyim Asy'ari, serta Kiai Ahmad Dahlan, tulis Abdul Bakir Zain. Syekh Nawawi merupakan keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, serta generasi ke-12 dari Sultan. Nawawi kecil mendapat tempat pengetahuan agama langsung dari ayahnya. Ia berguru kepada Kiai Soleh Bantet serta Kiai Yusuf di Purwakarta. Menginjak usia 15 tahun, Syekh Nawawi mendapatkan tekad untuk berjihad menuntut ilmu di Mekah. Tulis Samsul Munir Amin dalam Karomah. Di Mekah, Nawawi berguru dengan banyak tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam. Antara lain berguru dengan banyak tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam, antara lain Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaidi, dan Syekh Ahmad Dimyati. Syekh Nawawi juga sempat berguru kepada Syekh Muhammad Khatibi dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dua ulama besar di Madinah, Arab Saudi. Kematangan dan kecerdasannya diakui setiap guru yang ia temui. Bahkan ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar, dalam karyanya menyebut Syekh Nawawi sebagai sosok yang produktif dan menguasai berbagai cabang keilmuan. Hingga akhir hayat, Syekh Nawawi berhasil menulis ratusan judul kitab yang menjadi junuk ulama-ulama di zaman Arab dan Asia Tenggara di Indonesia. Karya-karya itu menjadi kurikulum wajib di pesantren dan madrasah. Tokoh-tokoh Indonesia yang lama guru kepada Syekh Nawawi antara lain pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari, pendiri Madrasah Kiai Ahmad Dahlan, dan pendiri Nahdlatul Anwar Kiai Mas Abdurrahman. Ulama berdarah Padang Sumatera Barat ini dilahirkan 17 Juli 1915 dan waktu di Mekah pada 20 Juli 1990. Syekh Yasin mengawali pendidikan agama dan Syekh Muhammad Ishaq Al-Fadani. Lepas menimba ilmu dari ayahnya sendiri, Syekh Yasin melanjutkan ke madrasah, mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Dimyati dan mengajarkan di Masjid Al-Haram.
Syekh Yasin berhasil menulis 97 kitab yang penting dikenal berjudul. Buku ini menjadi mentari simbol dari mata kuliah. Ulama besar Al-Alamah Habib menunjuki Syekh Yasin dengan sampan. Ulama yang satu ini lahir di desa Lokgabah, Kecamatan Astabul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710. Syekh Arsyad yang juga buluk Datuk Kalapina ini wafat pada usia 102, yakin 3 Oktober 1812. Arsyad kecil mendapatkan pendidikan pertama di bawah tampan ayahnya Syekh Abdullah Jalang Meraja. Ia pergi ke Mekah dan bertemu dengan ulama masyhur Syekh Ad-Hamilah bin Ahmad Al-Mishari, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kardi, Al-Arif Bilal, Syekh Muhammad bin Karim Al-Saman Al-Hasim Al-Madini. Banyak karya yang ditulis, namun saat kitab berjudul ini dianggap banyak tokoh sebagai buku penting, kitab yang memuat penjelasan hukum fikih itu bahkan dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Syekh Sulaiman lahir di Cadu, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada 1 Agustus 1970. Menempuh pendidikan agama di Mekah bersama Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Hasan Maksum, Syekh Khatibi, Syekh Hasyim Simabur, dan lain-lainnya. Syekh Sulaiman juga berguru ke ulama Kalimantan dan Pati, Thailand. Ia menimba pengetahuan dari Syekh Wahab Ali Abdul Rahman Al-Kalatani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fatahmi, dan Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatali. Karya Syekh Sulaiman banyak menjadi sumber inspirasi bagi ulama di Asia Tenggara dan Jazirah Arab. Beberapa judul dikenal. Sekembalinya di Indonesia pada tahun 1950, Syekh Sulaiman turut serta dalam keanggotaan konstituante mewakili Persatuan Tarbiyah Indonesia. Ia tercatat memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno serta beberapa tokoh lain dari Malaysia dan Asia Tenggara. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.